Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua hingga yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kabak Umum, Bapak Dr. Noviansyah, Ketua Rohis Dr. Bintang Abadi Siregar dari Medan, Pak ya. Solo. Penasehat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Dimyati, Bapak Ketua Panitia Pak Harsono Eskep, Bapak Ketua YPN Nes Miroji MKes, dan bapak-bapak semua yang hadir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang diberikan saya ini cukup berat, luar biasa. Dadakan pula. Ustadz bisa gantiin Ustadz yang gak hadir gak? Waduh, cadangan pula kan. Jadi tak ada rotan, akar pun jadi. Mungkin karena panitia yang lihat saya ketua Dewan Dakwah itu kan. Padahal di Dewan Dakwah juga enggak sukses-sukses amat mimpinnya gitu. Materinya manajemen leadership. Ini Ustadz Miroji ini kayaknya yang pas malah. Beliau ini udah malah melintang di dunia kerohisan dan dunia dakwah. Tapi tidak ada salahnya kita sharing lah ya. Mudah-mudahan ada baiknya juga dari saya dan mungkin nanti bisa ditambahi atau dilengkapi dari yang lainnya. Ketika Umar bin Khattab akan menunjuk atau memilih gubernur di Sam. Sam itu sekarang jadi negara-negara yang banyak ya, kayak Palestina, Syria, ya, Lebanon, Suriah, itu banyak sekali negara-negara. Dulu itu cuma satu provinsi, yaitu provinsi Sam, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang pusat pemerintahannya di Madinah. Saat itu Umar bin Khattab menawarkan kepada para sahabat setelah sholat jamaah, wahai para sahabat, adakah yang mau merekomendasikan sahabatnya yang lain untuk menjadi gubernur di Sam? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya, di surat Ali Imran ayat 112 ya. Jadi Umar mengutip dari surat itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihim mutillah aina ma sakifu illa bihablillah wa habli minallah.
Ya. Duribat alaihimudillah itu akan ditimpakan bencana kepada kalian semua. Kecuali ada dua golongan orang, yaitu yang selalu hablum minallah, ya, mengikat tali hubungan yang erat dengan Allah, wa hablum minan nas, dan mengikat hubungan yang erat kepada sesama manusia. Dengan modal surat ini, maka Umar bertanya kepada para sahabat itu, adakah yang mau merekomendasikan kawannya, sahabatnya, untuk aku jadikan gubernur di Syam? Terdiam sahabat-sahabat yang lain, kemudian ada yang berani punya usulan, punya ide. Saya, ya Khalifah, saya punya inceran, maksudnya kan, punya gambaran siapa yang pantas jadi gubernur di Syam. Sebelum menunjukkan namanya, menyebutkan namanya, Umar nanya ke sahabat ini, apakah sahabat yang kamu rekomendasikan itu adalah tetanggamu? Gitu. Bukan, ya Khalifah. Pertanyaan kedua, apakah yang kamu rekomendasikan itu adalah orang yang pernah bertransaksi denganmu? Tidak pernah, ya Khalifah. Pertanyaan ketiga, apakah dia itu pernah bepergian jauh denganmu? Tidak pernah, ya Khalifah. Kalau begitu rekomendasimu aku tolak. Jadi tiga-tiganya dijawabnya belum semua. Jadi dari penerapan ayat tersebut, ya, akan binasa itu kalau tidak ada hubungan yang baik calon pemimpin itu, pertama kepada Allah. Yang kedua, sekalipun dia punya hubungan yang baik dengan Allah, tapi nggak punya hubungan baik dengan sesama manusia, juga ditolak. Jadi apa alasanmu merekomendasikan si fulan untuk jadi gubernur di Syam? Saya melihat beliau itu rajin sholat, ya Khalifah. Sholat jamaah tidak pernah tinggal di masjid. Puasa sunnah, jangankan wajib, sunnah saja dia tekun. Ya, sedekah dia juga cukup rajin, dan ibadah-ibadah nawafil yang lain. Kata Umar, itu baru hablu minallah, hubungan dengan Allah. Sedangkan yang tiga pertanyaan yang aku ajukan itu adalah hablu minan nas. Hablu minan nasnya nggak ada, cuman ada hablu minallah. Yang pertama, apakah dia tetanggamu, itu maksudnya sedekat apa kamu tahu tentang dia. Kita tahu kalau orang bertetangga itu ngerti bener lah, ya, karakter tetangga kita itu seperti apa. Ya. Apalagi rumah di perkotaan sekarang mepet temboknya. Kalau lagi marahan jerit-jerit kita paham, ngerti betul. Kalau ada piring melayang, lontang, dengar betul kita tetangganya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya juga ngerti kita. Bagaimana bergaul dengan tetangga yang lain, dengan masyarakat, ngerti kita. Cara ngomongnya gitu. Itu yang ingin Umar tahu. Sedekat apa kamu tahu tentang dia sehingga kamu merekomendasikan itu untuk jadi gubernur itu. Ternyata bukan tetangganya, berarti nggak tahu juga dia. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu pernah bertransaksi nggak? Ya, transaksi apapun, jual beli, hutang piutang, itu akan ketahuan
seseorang yang pernah transaksi itu kejujurannya. Seperti apa tingkat kejujuran seorang itu? Ya, kalau kita pernah bertransaksi, kita kalau beli buah-buahan tuh di pasar itu kan, kadang penjualnya ngomong manis nih, jeruk manis. Setelah kita bawa pulang asem semua. Ternyata waktu suruh nyicip itu yang manis, yang atas, yang kecut-kecutnya itu di tengah itu. Waktu ditimbang ambil yang tengah. Kita percaya aja sampai rumah asem semua jeruknya. Itu kejujuran pedagang itu ketahuan dari situ. Ya. Atau hutang piutang, gimana kita pernah transaksi ini. Bulan depan ya saya lunasin. Udah ngomong bulan depannya itu udah 3 kali itu. Artinya udah 3 bulan berarti kan. Ya insya Allah bulan depan lah katanya. Bulan depan terus. Itu kita kalau pernah bertransaksi apapun, jual beli, hutang piutang, itu ketahuan tingkat kejujuran dan amanah. Itu yang ingin digali oleh Umar bin Khattab. Amanah nggak orang ini? Jujur nggak orang ini? Itu kan habluminan nas semua itu. Kalau hubungan dia sama Allah sebenarnya hanya dia dan Allah yang tahu. Dia benar-benar rajin sholat apa enggak, sebenarnya kita nggak tahu sama seseorang itu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi kalau melihat amanah, kejujuran itu, kita bisa melihat seseorang itu dari kesehariannya itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah engkau pernah bepergian jauh, musafir lah ya, misalnya bareng-bareng kita ke Jawa dari sini berdua gitu, atau rombongan itu akan terlihat sifat aslinya orang itu kalau dalam keadaan misalnya capek, ya dia ikut rombongan kita di bus, misalnya kita lagi tur kemana gitu, apalagi dia jadi pimpinan rombongan, marah-marah nggak keruan, anak buahnya nggak nurut. Watak aslinya itu keluar. Orang tuh kalau lagi capek itu watak aslinya keluar. Ya, tahu, padahal di kantor kayaknya baik-baik aja loh ini kawan tuh. Begitu pergi bareng gitu ke Jawa gitu, kok marah-marah terus yang keluar. Lagi kesel ternyata, capek dia ngurusi kepanitiaan. Kalau Pak Karsono nih enggak ya, enggak sampai jadi ketua panitia kan, senyum terus beliau. Ini marah-marah gitu sama anak buah, marah-marah gitu. Dan muncul watak aslinya. Nah ini yang ingin diketahui Umar bin Khattab itu. Watak asli seseorang itu seperti apa? Karakternya itu seperti apa? Pemarah atau penyabar, kalau lagi kesel itu sabar, atau seperti apa dia bisa meredam emosinya itu. Nah tiga-tiganya dijawabnya enggak, bukan, makanya ditolak sama Umar bin Khattab. Makanya enggak aku terima merekomendasikan seseorang itu. Walaupun secara teori kepemimpinan sih banyak ya kalau kita baca buku itu. Tapi yang sangat berkesan saya dari teorinya Umar bin Khattab itu untuk mencari pemimpin. Pemimpin dimanapun sebenarnya, bukan hanya gubernur tadi ya. Pemilihan ketua rohis termasuk. Atau pemimpin di rumah sakit. Nah, tapi kalau pemimpin rumah sakit ini yang nentuin siapa Pak ya?
Enggak musyawarah enggak ya? Oh, kira musyawarah di Rohis siapa yang mau jadi direktur rumah sakit ke depan itu. Enak kan? Kriterianya 3 ini. Pilih direktur rumah sakitnya gitu. Masalahnya kita nggak ikut andil ya pemilihan direkturnya. Minimal Pak Kabaknya lah memenuhi syarat 3 ini. Ya, kalau kepemimpinan menurut Islam sendiri kan memang ya sebenarnya banyak ya. Sangat populer itu ya amanah tadi, kemudian dia dapat bersikap adil, karena ini syarat mutlak. Kalau jadi pimpinan nggak adil ya bagaimana bisa berjalan organisasi itu. Adil dalam segala hal, karena semua urusan itu memang harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi Allah itu memerintahkan kita itu untuk senantiasa berbuat adil dan ihsan. Karena sejatinya kita ini semua pemimpin sih ya. Baik dalam sekup yang kecil, dalam keluarga, ya. Kita juga pemimpin, ya. Sampai sekup yang besar, ya. Pemimpin negara ini, kan. Semua pemimpin. Nah, semua itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya nanti. Kemudian dia bisa memimpin dengan hikmah dan bijaksana. Ini satu paket juga, hikmah, bijaksana. Maksudnya memimpin itu bukan serampangan atau semaunya gitu. Tapi memang ada nilai-nilai kebaikan di situ, hikmah itu. Ada manfaatnya ya yang bisa diperoleh dalam menjalankan kepemimpinan nanti. Bukan asal main perintah tapi berdasarkan manfaat ya dan kebijaksanaan. Kemudian dalam kepemimpinan juga dalam Islam diajarkan untuk wasawirhum fil umri, ya, untuk senantiasa bermusyawarah. Jadi maksudnya bukan satu arah, pokoknya seperti ini, pokoknya seperti ini, ya. Wa amruhum syura bainahum, dan masalah-masalah yang ada di organisasi itu senantiasa dimusyawarahkan. Jadi itulah pentingnya ada rapat-rapat seperti ini. Kan bahasa Indonesianya rapat, kalau bahasa Arabnya musyawarah kan. Jadi kalau organisasi nggak ada musyawarah, nggak ada rapatnya, namanya nggak jalan gitu. Siapa yang menjalankan nanti kan gitu? Akhirnya cuman ketua sendirian yang kerja gitu. Padahal harus hasil dari musyawarah gitu, ya, atau rapat gitu. Dan pemimpin juga harus menjadi teladan. Jadi teladan itu paling tidak ya dia duluan yang melaksanakan keputusan rapat itu. Jangan saya ini ketua nanti terakhir. Kalau pas dapat bagian ghanimah ya bagusnya kalau pemimpin itu yang terakhir. Tapi kalau kerja itu yang duluan. Memang sunahnya seperti itu. Makanya kalau lagi
rame-rame pilkada itu kan kampanyenya kan luar biasa. Sebenarnya kampanyenya yang seperti diucapkan Umar bin Abdul Aziz itu pasti banyak yang milih. Wahai para rakyatku gitu kan, wahai para pemilih gitu. Pilih aku. Kalau negeri ini ada enaknya, biar aku yang terima terakhir. Kalian duluan, semua penduduk ini duluan. Tapi kalau ada enggak enaknya, aku duluan, biar rakyatku yang terakhir. Udah 2 kalimat itu aja, waktu kampanye pasti dipilih itu menang. Ya kan sekarang kebalikan. Pilih saya nanti saya gini kan, pilih saya nanti terus. Nanti periode yang ketiga. Ya. Jadi yang manfaat yang dirasakan oleh rakyat itu kenikmatan atau bagian ghanimah tadi itu dibagiin dulu habis ke rakyat. Ada sisanya baru pemimpin kan gitu. Bukan malah pemimpinnya yang duluan. Itu teladan. Dan yang terakhirnya ya pemimpin itu harus bisa mendorong pembangunan dan kemajuan. Jadi organisasi ini akan terlihat sukses kalau ada perubahan kan gitu. Maju artinya kalau dikasih poin misalnya yang kepengurusan sebelum kita poinnya 7, paling enggak kita bisa naik 7,5 gitu. 8 syukur-syukur kan. Tapi kalau masih sama 7 juga ya berarti nggak sukses kita mimpin, atau malah poinnya lebih rendah, itu ya lebih buruk kita dari kepemimpinan sebelumnya kan gitu. Maka cara ngukur yang evaluasinya itu dinilai itu pakai angka-angka sebenarnya kan. Ini nilainya berapa setiap pekerjaan itu. Kalau ada peningkatan angka itu berarti ada kemajuan kan. Itu baru dianggap sukses pemimpin. Itu leadership yang sederhana ya yang saya sampaikan, karena ini ada 2 tema ini, satunya leadership, satunya organisasi sosial dakwah. Nah, sekarang masuk ke organisasi sosial dakwah. Jadi tadi sehat menurut WHO ya tadi. Kalau menurut Islam saya tambahkan 1 Pak, yaitu sehat secara fikriyah. Fikriyah itu pola pikir kita. Jadi bukan hanya jasad, fisik, kemudian spiritual atau rohani, sosial ya. Tambah 1 lagi yaitu fikriyah. Jadi pola pikir yang sehat itu enggak blenyon gitu, enggak apa namanya, pikirannya itu enggak aneh-aneh. Nah, pikirannya ya sesuai dengan nilai-nilai Islam, itulah pola pikir yang sehat. Maka dalam Islam juga suruh membangun pola pikir yang sehat itu, atau dengan cara memupuknya atau kalau istilah siapa itu Ibnu Taimiyah ya, itu harus diberi asupan gizi gitu, yang baik pola pikir kita agar sesuai dengan nilai-nilai Islam pola pikirnya, karena pola pikir orang itu macam-macam. Jadi asupan gizi yang baik itu ya, terus menambah keilmuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Jadi belajar dan belajar itu memang perlu, nggak hanya di bangku sekolahan aja. Jadi pola pikir itu juga bisa nyeleneh, nanti bisa aneh-aneh kalau cari gurunya juga salah atau belajarnya juga nerabas rambu-rambu syariat gitu. Makanya dengan pola pikir yang benar, insya Allah program-program kerja organisasi apapun itu akan bagus. Apalagi rohis ya. Tentang organisasi sosial dakwah. Kalau kita bicara tentang dakwah itu, ada 3 tabiat. Itu tabiatnya dakwah itu. Dan itu memang tabiat dakwah yang benar ya, sesuai dengan syariat. Tabiatul dakwah itu yang pertama adalah taulu torik, bahasa Arabnya. Taulu torik, jalannya panjang. Artinya bahwa kalau kita berkecimpung di organisasi dakwah, itu nggak bisa berpikiran pingin cepat hasilnya, pingin diraih dengan cepat. Karena memang tabiatnya dakwah itu ya panjang, bahkan madal hayah itu sepanjang hidup kita. Selama kita ini hidup, itulah tabiat dakwah. Hasilnya bisa jadi bukan kita yang menikmati, bisa jadi anak cucu kita gitu. Nah, tapi ya nggak ada salahnya kita buat targetan jangka pendek, misalnya dalam sebuah organisasi itu. Ya, misalnya kalau reorganisasinya per 5 tahun ya berarti jangka 5 tahun itu adalah targetan jangka panjang. Setelah saya nggak jadi pengurus, apa yang harus dicapai? Ada targetan menengah, misalnya setahun. Ya, dalam setahun itu targetan menengah. Nanti targetan jangka pendek, misalnya per triwulan gitu. Tapi yang hakikinya adalah yang tawulu torik tadi, tabiatnya dakwah. Yang jangka pendek, jangka menengah itu hanya antara atau target antara gitu. Goalnya itu ya jangka panjang itu sebenarnya. Karena tabiatnya nggak bisa diraih dengan cepat itu. Ya, ngurusi organisasi dakwah itu nggak bisa. Kita maunya setahun udah bisa bagus semua ini di rumah sakit umum ini, semuanya berjalan bagus semua program-programnya. Ya, memang nggak bisa diukur dengan secepat itu. Tadi saya katakan bisa jadi pengurus berikutnya malah yang menikmati kesuksesan program-program yang pernah kita buat kan gitu. Kemudian tabiat yang kedua adalah kilatul amilin. Kilatul amilin itu artinya sedikit orang yang mau ngurusi dakwah. Itu tabiatnya. Dari sekian ASN di rumah sakit misalnya, hanya berapa persen sih yang mau bergabung di Rohis kan gitu. Dari sekian persen yang bergabung di Rohis,
Yang benar-benar bekerja berapa sih kan gitu. Jangan-jangan ini organisasinya gemuk, besar, kepengurusannya lengkap. Tapi yang kerja ya cuman itu-itu aja kan gitu. Sampai dokter bintang bingung ini nyari orang untuk mau baksos ini susah nyari orang kan gitu. Mau khitanan massal susah nyari orang. Ya karena yang aslinya ngurusin yang mau berkecimpung betul dalam dakwah itu dikit. Itu tabiatnya dari dulu. Kalau banyak ini bukan tabiat dakwah. Jadi memang sedikit. Yang serius itu sedikit. Makanya jangan kecewa kalau kita tahu tabiat dakwah itu yang mau bekerja betul ngurusi dakwah ini ya sedikit orangnya. Justru dengan yang sedikit itulah berarti kita sesuai dengan syariat. Ini yang mau benar-benar itu. Ya. Dan kesuksesan itu bukan diukur dari jumlah banyaknya pengurus kan gitu. Tapi keseriusan orang-orang yang mau bekerja. Apapun itu ya. Kerjaannya ya pasti dikit yang mau memikulnya. Kan yang banyak ini sebenarnya bukan para amilinnya ini, bukan para pekerjanya ini. Yang banyak itu kan yang biasanya ya penerima manfaat itu. Atau kalau dalam tablik, dalam dakwah yang terbuka itu ya para audiens, orang-orang yang hadir dalam ceramah itu biasanya banyak kan gitu. Hadir dalam tablik akbar itu ya banyak orangnya. Bahkan ada istilah dai sejuta umat. Umatnya ada sejuta gitu. Tapi yang mau berdakwah itu ya 1-2 orang cuman gitu. Jadi yang banyak orang yang mendengarkan, tapi pelakunya dakwah itu tabiatnya adalah sedikit. Kemudian yang ketiga, tabiat dakwah adalah kasratul ahba wal akibat. Banyaknya halangan dan rintangan. Nah, ini tabiat juga ini kalau dalam berorganisasi kita nggak ada halangan, nggak ada kendala, nggak ada rintangan, bukan dakwah itu namanya. Iya. Ya, tabiat dakwah itu ya banyak kendala, banyak halangan di tengah jalan. Menjalankan roda organisasi yang memang sesuai syariat Islam itu ya, banyak sekali kendalanya. Ya. Bukan kita bayangin yang enak-enak ya berdakwah itu. Kalau berdakwah apalagi jadi mubalik, jadi penceramah itu bayangannya keluar masuk hotel, ceramahnya nanti disiapin tiket pesawat, PP kemana, nginepnya di hotel atau antar jemput pakai mobil bagus, ya dikawal pula oleh pasukan pengawal presiden, mengawal si dai-nya ini. Ini jangan-jangan nggak sesuai tabiat dakwah kayak gitu. Dakwah itu kalau zaman Rasul dilemparin orang, lagi ceramah itu dilempar, difitnah lah segala macam. Saya beberapa kali juga itu
dicurigai juga radikal, ekstrim. Ketua Dewan Dakwah kok dicap radikal, ini gimana pasalnya gitu. Radikalisme. Sebenarnya radikalisme itu kan bagus, radikal itu kan keluar dari kebiasaan untuk mendakwahkan ini, bukan arti yang negatif. Melawan pemerintah, itu bukan apa itu? Kita kirain penggemar kopi radik gitu. Radikal juga itu penggemar kopi radik. Jadi banyak fitnah, banyak ya. Bahkan ada juga itu yang keluar dari mimbar itu dilempari jamaahnya karena jamaahnya gak suka. Bahkan beberapa waktu lalu ada ya kan sampai ulama yang ditusuk sama orang gila itu di mana itu di Tamin ya, di Masjid Falahuddin itu, di Kaliawi ya itu. Ustadz siapa itu? Syekh Ali Jabir. Itu lagi ceramah biasa, tusuk bisa. Itulah memang tabiat dakwah itu kayak gitu. Kita nggak bisa membayangin, wah antar jemput pakai sedan gitu kemana. Jadi tabiat dakwah itu memang banyak halangan dan rintangan. Bukan berarti kita cari musuh. Bukan, justru kita ini supaya bagaimana banyak kawan kan gitu. Tapi tetap aja ya orang-orang banyak yang tidak suka dengan dakwah yang benar ini gitu. Banyak yang tetap memusuhi Islam. Kalau tidak ada yang memusuhi Islam ya sudah selesai. Berarti dakwah ini sudah selesai. Karena tujuan akhir dari dakwah itu adalah tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Hatta la takuna fitnah fil ard. Itu artinya sukses dakwah ini. Fitnah itu banyak sekali. Artinya tidak ada orang maksiat lagi. Tidak ada orang yang meninggalkan kewajiban. Ya, semuanya rajin sholat, semuanya rajin puasa, semuanya taat ibadah. Ya udah berhenti, untuk apa lagi dakwah? Untuk apa kita buat rohis-rohis segala macam? Orang semua pegawainya udah pada taat semua ibadah. Sudah semua rajin bayar zakat. Untuk apa buat las-las juga itu? Orang perlu buat las itu karena masih banyak yang belum bayar zakat. Kalau sudah selesai tugas dakwah itu nggak perlu lagi kita membuat organisasi-organisasi sosial dakwah. Nggak perlu lagi kita berdakwah bahkan. Kalau semuanya orang semua udah taat semua. Justru di sini perlunya kita membuat organisasi dakwah itu supaya orang banyak akhirnya nanti yang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang semuanya dilarang oleh Allah. Makanya dalam rangka itu jangan takut kita nanti di tengah jalan pasti kasratul ahba itu tadi. Banyak halangan yang orang gak suka sama kita. Banyak yang menghambat kita. Jangan putus asa, itu memang tabiatnya. Kalau gak ada yang menghambat, gak ada halangan, gak ada rintangan di tengah jalan, ya tadi dipertanyakan. Jangan-jangan dakwah saya ini gak benar. Gak pernah ada yang menghambat. Tapi jangan cari musuh tadi. Ya. Jadi 3 tabiat dakwah ini kalau ada dalam organisasi dakwah kita ya berarti organisasi dakwah kita adalah
yang memang sesuai dengan syariat tadi. Ya, thoriqut taul, jalannya panjang, suksesnya itu nggak bisa dilihat instan. Qilatul amilin, sedikit orang yang mau melaksanakan roda perputaran organisasi itu. Kasratul ahba wal akibat, banyak halangan dan rintangan yang dihadapi, termasuk ujian-ujian tadi. Ya, makanya di zaman Rasulullah itu ya, para sahabat itu ya, ini nggak nakut-nakutin ya. Zaman sahabat, zaman Rasul itu ya rata-rata sahabat itu mati dibunuh gitu. Ya, Umar bin Khattab lagi sholat ditusuk sama orang Yahudi. Kemudian Utsman juga, Ali bin Abi Thalib juga gitu. Jadi rata-rata matinya sama musuh itu. Karena menyampaikan kebenaran. Bukan berarti kita harus seperti itu. Syukur-syukur kita sukses tadi bisa mengajak semua manusia ini ke jalan yang benar. Itu aja yang bisa sampaikan. Kalau bisa ada sharing-sharing dari yang lain, ya Pak Dimyati, penasehat, silakan ngasih masukan. Pak Dokter Bintang, ya. Pak Nopri Yansa, Pak Harsono ketuanya, atau Pak Miroji, udah sharing-sharing, silakan. Saya mohon maaf bila ada kata salah. Walafu minkum, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak ada sharing-sharing, langsung doa. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan rapat yang akan dimulai nanti mendapatkan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal muslimina mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansurhum wa isabbit aqdamahum. Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhal wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qakhri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min 'adzabi qabri la ilaha illa anta. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub
Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadat. Allahumma ya Rahmani Rahim, irhamna ya Allah, irhamna. Allahumma ya Allah, berilah hidayah dan keberkahan pada rapat kerja Rohis Rumah Sakit Umum Abdul Muluk pada siang hari ini ya Allah. Berilah petunjuk dan keberkahan dalam setiap program-program yang akan kami laksanakan ya Allah, dan senantiasa Engkau memberikan bimbingan dan petunjuk-Mu kepada kami pengurus Rohis Rumah Sakit Abdul Muluk ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahmani Rahim, ampunilah segala kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dan senantiasa Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.